Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara talk show Up to Date, berikan info terkini. Di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya merupakan salah satu tugas dari seorang Kapolres. Dan untuk Kota Lubuk Linggau sendiri, warga Kota Lubuk Linggau memiliki wajah baru dari Kapolres yang akan yang akan menjalankan tugas-tugas yang telah saya sebutkan barusan. Lalu seperti apa sih sosok dari Kapolres baru dari Kota Lubuk Linggau? Untuk itu sebaiknya Anda tahu mengangkat tema yaitu mengenal lebih dekat Kapolres Lubuk Linggau, dan telah hadir bersama saya narasumber spesial kita yaitu Bapak AKBP Mustafa SIK MH yang telah hadir bersama kita. Langsung saja kita berbincang dengan beliau dan membahas tema kali ini. Assalamualaikum Bapak Mustafa. Waalaikumsalam Mas. Salam kenal buat pemirsa Silampari TV. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya nih Pak Mustafa, pernah datang ke Lubuk Linggau sebelumnya? Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mustafa SIK MH. Kami sampaikan bahwa selama bertugas di kepolisian, baru pertama kali ini saya bertugas di wilayah Sumatera, khususnya di Sumatera Selatan. Ya baru pertama kali menjadi Kapolres di Lubuk Linggau. Jadi baru pertama kali bertugas di Pulau Sumatera. Oke, kalau begitu kita ucapkan selamat datang di Kota Lubuk Linggau nih Bapak Mustafa. Dan semoga betah ya Pak ya. Insya Allah kita betah. Ini kita sudah berapa lama nih Pak Mustafa di Lubuk Linggau? Saya kurang lebih sejak dilantik di Polda kurang lebih sudah 3 minggu bertugas menjadi Kapolres Lubuk Linggau, tepatnya mulai tanggal 24 Februari 2020. Nah, sejak saat itu saya sudah mulai aktif ataupun berdinas menjadi Kapolres di Lubuk Linggau. Oh begitu, waduh. Nih Pak Mustafa, sebelum kita masuk ke pertanyaan lebih dalam begitu, kita ingin tahu dulu nih seperti apa sih sosok dari Bapak Kapolres Kota Lubuk Linggau. Bapak bisa memperkenalkan diri mungkin dari karir kita dari awalnya seperti apa dan sebelum ini dari mana Bapak? Terima kasih Mas. Jadi saya kembali memperkenalkan diri. Nama saya Mustafa SIK MH. Saya lahir besar di Semarang. Dari Semarang. Kemudian saya lulus Akpol tahun 99. Saya mulai bertugas di Maluku. Jadi bertugas di Maluku kurang lebih 4 tahun, kemudian saya melanjutkan pendidikan PTIK di Jakarta kurang lebih 2 tahun. Kemudian setelah lulus saya bertugas di Papua kurang lebih 2 tahun setengah. Kemudian mulai awal 2007 saya sudah bertugas di Polda Jawa Timur. Kemudian saya sekolah Sespim, baru ke Maluku Utara, baru ke NTB. Di NTB saya menjadi Kapolres di Sumbawa Barat kurang lebih 2 tahun. Kemudian tertanggal 24 Februari saya menjadi Kapolres Lubuk Linggau. Memang selama bertugas saya lebih banyak bertugas pada fungsi reserse kriminal ataupun reskrim. Jadi kalau saya sampaikan riwayat jabatan saya kurang lebih 5 kali menjadi Kasat Reskrim. Di luar itu memang saya Kapolsek, sempat Kapolsek 3 kali, sempat Wakapolres, sempat Kasubdit. Namun lebih banyak kepada fungsi reserse kriminal yang selama ini saya laksanakan tugasnya. Oke, berarti kalau masalah berhubungan dengan kriminalitas ini udah hatam sekali ya Pak ya. Kebetulan memang saya bertugas di beberapa daerah dengan karakteristik yang cukup berbeda-beda, baik di Maluku, kemudian di NTB, di Jawa Timur, ataupun di Lubuk Linggau sendiri. Saya lihat memang karakteristik masyarakatnya cukup berbeda-beda. Namun semoga dengan pengalaman saya yang sudah beberapa kali keliling di Indonesia, saya mampu memberikan yang terbaik buat masyarakat Lubuk Linggau. Gitu. Nah, kita juga sangat antusias nih Pak memiliki wajah baru dari Kapolres begitu ya. Oke, Pak Mustafa, kalau berbicara tentang polisi, emang menjadi polisi itu cita-cita dari kecil atau seperti apa? Kalau cita-cita kecil sih tidak, namun pada saat saya SMA kelas 2 atau naik kelas 3 itu kebetulan kakak saya menjadi seorang anggota Polri. Kemudian kita sering berdiskusi, sering bercerita tentang tugas kepolisian. Nah, mulai dari situlah saya melihat bahwa tugas kepolisian ini cukup menarik waktu itu. Memang terpanggil begitu. Iya, memang di tahun 96 itu saya lulus SMA, belum lulus SMA sih.
mendaftar Akabri sambil ikut UMPTN waktu dulu. Kemudian saya ikut UMPTN di salah satu perguruan negeri di Semarang. Saya juga diterima sebenarnya, diterima, namun Akabri juga diterima. Namun akhirnya di dua pilihan itu saya berdiskusi dengan orang tua, dengan kakak saya. Akhirnya saya memutuskan memilih salah satu di antara dua tersebut. Saya memilih berkarir di Akabri waktu itu atau di Akademi Kepolisian waktu itu. Jadi memang sudah panggilan jiwa, insya Allah akan menjalankan tugas dari hati juga ya Pak ya? Ya istilahnya karena saya menginginkan berkarir di situ, ya sudah menjadi kewajiban saya mempertahankan cita-cita saya kan gitu. Baik dengan usaha ya berdisiplin, berkarir yang baik, karena sudah dari awal begitu lulus SMA saya niatkan untuk berkarir di situ gitu. Berarti tidak salah nih ya kalau seorang Bapak Mustafa menjadi Kapolres begitu ya dan dipercaya memimpin di berbagai daerah begitu. Pak Mustafa, tadi Bapak bilang bahwa dalam memimpin suatu daerah itu melihat kondisi dari daerah tersebut begitu. Lalu untuk Kota Lubuk Linggau sendiri, bagaimana pandangan Bapak terhadap Kota Lubuk Linggau? Kurang lebih saya 3 minggu menjadi Kapolres Lubuk Linggau dengan karakteristik masyarakat Lubuk Linggau sendiri dengan budaya yang baru mungkin saya kenal sekitar 3 minggu. Namun secara umum ya kalau saya lihat masyarakat Lubuk Linggau kooperatif ataupun mudah diajak dalam rangka memelihara Harkamtibmas. Karena kalau kita bandingkan dengan Surabaya tentu lebih kompleks Surabaya karena di sana masyarakatnya lebih heterogen. Kalau di Lubuk Linggau kan bisa kita bilang masyarakatnya ya homogen. Katakanlah ada beberapa kelompok masyarakat yang cukup besar di sini. Dengan harapan dengan beberapa kelompok besar ini lebih mudah kita mengajak, menggalang masyarakat, mempengaruhi masyarakat dalam rangka terus menjaga Harkamtibmas. Karena kalau kita lihat di Lubuk Linggau secara umum situasi Kamtibmas sampai dengan hari ini relatif aman dan kondusif. Ya dimanapun kota, dimanapun daerah, katakanlah kita bicara kota terkecil pun namanya kriminalitas tentu pasti ada Mas. Untuk menghilangkan itu tidak mungkin tidak. Namun saya berusaha selama menjadi Kapolres di Lubuk Linggau berusaha menekan angka kriminalitas kalau bisa ya seminim mungkin. Sampai dengan minimal ya. Kalau saya bilang saya menyediakan kriminalitas tidak mungkin juga. Betul. Karena katakanlah mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada juga laka lantas. Itu juga salah bentuk gangguan keamanan ataupun ketertiban yang juga harus saya selesaikan itu. Oke. Nah, kita Pak Mustafa terbilang baru di sini 3 minggu, masih termasuk adaptasi juga ya Pak ya, mengenal lingkungan begitu. Lalu kalau berbicara tentang program nih Pak, kira-kira ada program khusus nggak sih yang Bapak akan aplikasikan di Kota Lubuk Linggau? Mengingat Bapak sebelumnya pernah di daerah-daerah lain, kira-kira kayaknya cocok juga nih untuk di Kota Lubuk Linggau begitu, yang berhubungan dengan keamanan mungkin. Jadi kebetulan sebelum saya menjadi Kapolres Lubuk Linggau, saya kurang lebih 23 bulan 10 hari menjadi Kapolres di NTB, tepatnya di Sumbawa Barat. Memang pola-pola pendekatan dalam rangka Harkamtibmas di Lubuk Linggau ini saya mencoba melanjutkan program Kapolres sebelum saya. Jadi kayak program katakanlah safari Jumat, kemudian subuh keliling. Juga sebenarnya di tempat saya sebelumnya juga saya laksanakan. Kemudian kita katakanlah di sini ada namanya program Raja Wali, ramai-ramai warga, ramai-ramai jaga warga Linggau gitu. Di tempat saya juga saya buat program namanya Jaga Sumbawa Barat. Intinya hampir sama program. Tujuan akhirnya adalah sama, yaitu Harkamtibmas. Jadi bagaimana kita memelihara keamanan ketertiban di Linggau, di masyarakat Lubuk Linggau pada khususnya, dan bagaimana di masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Karena kalau kita boleh jujur bahwa Kota Lubuk Linggau ini menjadi kota tujuan. Ada beberapa kabupaten yang masyarakatnya setiap akhir pekan selalu berkunjung ke sini. Makanya saya berusaha bagaimana menggelar personil, menghadirkan personil di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memberikan rasa nyaman terhadap siapapun yang berkunjung di Lubuk Linggau, mau masyarakat, mau investor. Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik khususnya dalam hal keamanan kepada seluruh masyarakat yang datang ke Lubuk Linggau. Oke, begitu. Nah, kalau berbicara tentang keamanan itu sangat penting sekali berhubungan dengan perkembangan ekonomi begitu ya Pak ya. Lalu kalau di Lubuk Linggau sendiri, hubungan antara keamanan dan perkembangan ekonomi, apakah keamanan di sini sudah mendukung untuk orang-orang mungkin juga ada investor untuk menanamkan modalnya di sini begitu Pak? Jadi kalau kita berbicara korelasi antara keamanan dan ekonomi, saya pastikan sangat mengait. Karena kalau kita lihat
orang tentu pertama kali begitu orang mau berinvestasi ke Lubuk Linggau pasti akan ditanya dulu, di Lubuk Linggau aman tidak? Di Lubuk Linggau nyaman nggak? Banyak preman nggak? Itu pasti akan ditanyakan terlebih dahulu. Makanya saya berusaha ataupun memastikan kepada siapapun yang mau berinvestasi di Lubuk Linggau, saya memastikan bahwa Lubuk Linggau adalah kota yang aman bagi investasi ataupun bagi investor. Karena semakin banyak kota itu banyak investor atau banyak investasi, tentunya akan semakin meninggikan PAD-nya ataupun pendapatan per kapita di daerah tersebut. Jadi saya sampaikan bahwa korelasi antara keamanan dengan investasi sangat bisa dibilang kayak pinang tidak bisa dibelah kan gitu. Karena orang setiap investasi pasti akan ditanya aman dulu, nyaman dulu itu aja. Yang paling penting jelas, saya menjamin kepada seluruh investor silakan datang ke Lubuk Linggau untuk kita berikan kepastian keamanan. Bila mana merasa tidak nyaman, silakan mendatangi Polres, mendatangi Polsek terdekat untuk kita support dalam sisi keamanan. Ya. Jadi kita amankan kota Lubuk Linggau begitu ya Pak? Kita amankan, kita buat nyaman seluruh pelaku usaha. Tentunya bahwa dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan aturan. Investor sendiri pun juga harus mengurus perizinan ke Pemda, mekanisme perizinan juga harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita support dari sisi keamanan. Gitu. Baiklah, Pak Mustafa, masih banyak lagi yang perlu kita bahas, tapi kita rehat sejenak ya Pak ya. Terima kasih Mas. Baiklah pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Up to Date, berikan info terkini. Masih bersama saya Albu Kolbin dan narasumber kita yang sangat spesial kali ini yaitu Bapak Kapolres Kota Lubuk Linggau, Bapak AKBP Mustafa SIKMH. Pak Mustafa, kembali lagi di Up to Date. Ya, kita lanjut lagi ya. Kalau di awal-awal kita lebih santai gitu, ini kayaknya kita lebih serius nih Pak. Kita berbicara tentang tindak kriminalitas begitu Pak. Untuk di Kota Lubuk Linggau, apa sih sebenarnya tindak kriminalitas yang kira-kira menurut Bapak bersama tim perlu mendapatkan perhatian yang serius, Pak? Kalau kita berbicara kriminalitas di Lubuk Linggau, memang ada beberapa perkara yang kategorinya harus kita atensi. Jadi yang pertama berkaitan dengan kejahatan jalanan, Mas Kolbu. Jadi kejahatan jalan di sini yang dimaksud dengan kejahatan jalanan adalah ada beberapa perkara, yaitu pencurian dengan kekerasan, misalnya jambret, perampasan motor, itu pencurian dengan kekerasan, ataupun pencurian dengan pemberatan. Biasanya orang meninggalkan rumah kosong, malam-malam diambil, itu juga. Ataupun yang ketiga berkaitan dengan pencurian dengan kendaraan bermotor. Itu dimanapun tempatnya, kita pun di Lubuk Linggau juga ada atensi ataupun perintah dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, bagaimana kita bisa meminimalisir berkaitan dengan kejahatan jalanan. Tapi kalau di Lubuk Linggau sendiri memang ada satu tambahan kejahatan yang sering kita ungkap. Memang berkaitan dengan psikotropika atau narkoba di sini, karena narkoba ini kan dua sisi, Mas. Sisi yang pertama berkaitan dengan kemampuan Polri mengungkap tindak pidana narkoba. Sisi yang kedua adalah tingginya penggunaan narkoba di kota tersebut. Gitu. Semakin tinggi kita mengungkap perkara tersebut, terlihat bahwa narkoba banyak, padahal belum tentu juga mungkin kemampuan anggota dalam hal mengungkap. Ataupun di sini banyak namun tidak bisa kita ungkap, sehingga yang tahu masyarakat gitu. Jadi prinsipnya dengan kejahatan jalanan maupun narkotika di Kota Lubuk Linggau, saya berusaha menekan seminimal mungkin, ataupun saya meminta peran serta masyarakat, khususnya kalau kejahatan jalanan, mari kita sama-sama jaga Kota Lubuk Linggau. Katakanlah kita berbicara kejahatan jalanan, misalnya jambret ya. Mungkin pada saat berpergian membawa tasnya ataupun tidak handphone, telepon di tengah jalan, ataupun membawa barang-barang yang kategorinya berharga, misalnya bawa kalung emas itu. Ya, ataupun beberapa kali kejadian curanmor juga sama.
orang ke kebun, kunci motornya masih ditinggal. Nah, saya minta selain kita aparat kepolisian juga melaksanakan penindakan hukum dan pencegahan, masyarakat juga kami minta peran aktif. Betul. Misalnya kayak pencurian di rumah, misalnya ada rumah kosong sering dicuri. Nah, saya minta katakanlah kita pergi ke mana meninggalkan rumah beberapa hari, mungkin bisa ngomong ke RT-nya, Pak RT, saya mau pergi ke Palembang, mungkin bisa minta bantu pada saat siskambling rumah saya sering dilihat. Nah, jadi istilahnya beban keamanan itu juga tidak semuanya ditanggung oleh aparat kepolisian, namun juga ada sebagian peran serta masyarakat yang khususnya kita kesulitan menjangkau. Rumah, mungkin dipasang gembok, mungkin dipasang CCTV. Itu yang ya, Pak, ya? istilahnya itulah kita sama-sama bekerja sama karena dari awal dulu iya gitu. karena jumlah anggota Lubulingga tidak mungkin juga sepenuhnya bisa menyentuh seluruh masyarakat Lubulingga gitu aja. Oke deh. Nah, kalau berbicara tadi tentang kejahatan jalanan ya Pak, jamret salah satunya, ada di titik-titik tertentu yang rawan kejahatan tapi kita juga agak sulit nih, apa sih penyebabnya, entahkah penjamretan ataukah dirampok begitu karena kurangnya CCTV begitu Pak. Lalu apakah kita sudah komunikasi dengan pemerintah Kota Lubuk Linggau masalah CCTV ini? Jadi terima kasih Mas, memang sementara kami dengan pemerintah Kota Lubuk Linggau sementara membangun di Polres itu namanya konsepnya Smart City. Jadi Smart City nanti akan banyak CCTV yang dipasang di Lubuk Linggau dan terkoneksi di dua tempat, Polres dengan pemerintah kota Lubuk Linggau. Namun mungkin langkah pertama mungkin akan yang akan memulai di Polres Lubuk Linggau karena sudah hampir selesai Smart City-nya. Dengan harapan semakin banyak CCTV yang kita pasang di Lubuk Linggau, kalau ada kejahatan kita gampang mengidentifikasi wajah ataupun kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Memang di luar CCTV saya berusaha membuat program tentang penggelaran personil di lapangan. Baik pagi, siang ataupun malam, saya mencoba menurunkan personil Polres Lubuk Linggau sebanyak-banyaknya dengan harapan bahwa masyarakat juga semakin melihat bahwa banyak polisi. Ataupun malam kami juga membuat program membirukan Kota Lubuk Linggau dengan cara bagaimana mobil patroli kita suruh patroli dengan menyalakan lampunya itu. Memang terkesan kalau orang yang melihat kayaknya mengganggu Salah satu penglihatan pada orang yang mengendari, padahal tujuan kita adalah kenapa ada lampu itu, tujuannya adalah biar masyarakat ataupun pelaku kejahatan tahu bahwa ternyata di situ ada polisi. Betul. Jadi lampu yang warna biru menyilaukan mata itu adalah melewati penelitian khusus biar terlihat dari jauh bahwa pelaku kejahatan bisa melihat bahwa ada kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat kalau bisa mau membutuhkan tinggal mendatangi lampu yang kata biru yang menyilaukan mata itu sebenarnya seperti itu. Oke, berarti dan itu sudah akan kita laksanakan atau seperti apa Pak? Sementara sudah kita laksanakan, namun kan kita perlu evaluasi terus Mas. Katakanlah di beberapa titik yang rawan malam sudah kita perintahkan mari anggota menyalakan lampu tersebut untuk masyarakat biar merasa nyaman, ada kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat. Oke. Pak, ini ada kita ini sebagai masyarakat warga Kota Lubuk Linggau terutama, saya juga warga Kota Lubuk Linggau nih. Jika pada saat kita ngerasa ada ngerasa terancam begitu dengan ada orang-orang yang kira-kira misalnya saya lagi ada di rumah nih, kira-kira ada orang yang dari jauh agak mencurigakan nih Pak. Tapi kita agak kebingungan sedangkan kita di dalam rumah begitu. Apakah ada dari pihak Polres Lubuk Linggau sendiri memberikan kontak-kontak person yang kira-kira yang bisa dihubungi mendadak begitu Pak? Terima kasih Mas. Jadi pemirsa Selampari TV, memang kalau kita di Polri ini ada beberapa kontak yang bisa kita berikan ataupun yang sudah kita berikan kepada masyarakat. Yang pertama yang jelas di Kota Lubuk Linggau ini ada 72 Babin Kamtibmas yang melekat di tiap-tiap kelurahan. Betul. Yang sebenarnya kewajibannya Babin Kamtibmas adalah melayani masyarakat yang ada di kelurahan tersebut. Betul. Jadi nanti saya ingatkan seluruh Kapolsek untuk membagikan kontak person seluruh Babin Kamtibmas yang ada di Polsek dan kelurahan tersebut. Yang kedua, kita juga punya nama kontak person berkaitan dengan Polsek. Okay. Jadi Polsek juga bisa dihubungin. Yang ketiga, kita juga punya 110. Jadi memang panggilan darurat itu juga akan terkoneksi di Polres Lubuk Linggau. Jadi memang kita ada 3 nomor kontak telepon yang bisa dihubungin oleh siapapun sebenarnya untuk memerlukan bantuan
aparat kepolisian. Tapi yang paling tercepat adalah menghubungi Babin Kamtibmas karena dia adalah garda terdepan ataupun anggota yang terdepan dalam hal melayani masyarakat. Dan dia ada di putaran terkecil dulu ya Pak ya, di lingkungan titik-titik. Dia ada di lingkungan terkecil, di kelurahan dan di RT RW pun dia harusnya melekat di situ sebenarnya. Apakah kita perlu mengadakan sosialisasi nih Pak dari Polres ke Babin Kamtibmas untuk mengenai kontak kita, atau selama ini masyarakat banyak belum tahu nih, atau seperti apa begitu? Coba nanti akan saya evaluasi Mas. Jadi yang jelas karena program ini sudah cukup lama sebenarnya, tinggal nanti akan saya ingatkan kembali para Babin Kamtibmas untuk membagikan stiker. Jadi kalau saya pernah bertugas di suatu tempat, memang saya wajibkan seluruh Babin Kamtibmas membuat stiker dan membagikan kontak telepon Babin Kamtibmas 110 maupun nomor telepon polsek yang bisa dihubungi. Sehingga katakanlah Babin Kamtibmas lagi tidak bisa dihubungin, ada nomor telepon alternatif. Tidak bisa lagi ada 110 yang bisa dihubungi. Betul. Oke, berarti memang ini buat warga Kota Lubuk Linggau jangan takut lagi nih kalau kita ada melihat hal-hal yang berhubungan dengan tindak kriminalitas atau mengarah ke kita sendiri, ada orang-orang yang mencurigakan, bisa langsung hubungi kontak person tersebut begitu ya Pak ya. Jadi kami sampaikan kepada warga Lubuk Linggau, jadi yang jelas 72 Babin Kamtibmas yang bertugas di kelurahan itu kalau kita berbicara itu semacam saya hibahkan kepada kelurahan. Jadi silakan dipergunakan sebaik mungkin begitu ya. Ataupun kalau katakanlah ada Babin Kamtibmas saya yang tidak maksimal, tidak dekat dengan masyarakat begitu. Bisa menghubungi Kapolsek, bisa menghubungi kami, akan kita evaluasi yang bersangkutan. Karena ya tadi Babin Kamtibmas memiliki tugas pokok memberikan pelayanan terbaik kepada garda terdepan di masyarakat. Apakah dia surat kehilangan, ada izin keramaian, silakan bisa menghubungi Babin Kamtibmas untuk kita bantu. Jadi kita bicara kasarnya, warga masyarakat tidak perlu repot-repot datang ke kepolisian. Jadi polisi yang akan mendatangi masyarakat dengan segala kebutuhannya, khususnya yang berkaitan dengan keamanan. Gitu ya. Ini masyarakat ini masih banyak yang takut-takut nih Pak. Jadi aduh ada berhubungan dengan polisi, misalnya ada kecelakaan, lari-lari nanti ada polisi. Nah itu gimana sih pandangan Bapak merubah image tersebut, sedangkan polisi kan harus lebih akrab dengan masyarakat begitu ya? Jadi gini Mas, saya berusaha gini, kita berusaha merubah image yang katakanlah dulu bahwa Polri, ya mungkin orang terkesan bahwa kita minta dilayani. Saya mencoba merubah pola bahwa saat ini adalah Polri yang melayani masyarakat. Jadi kalau dulu orang yang mendatangi kepolisian, sekarang saya mencoba mengubah dengan anggota saya bahwa kita yang mendatangi masyarakat. Makanya setiap hari kita programkan door to door kepada masyarakat dengan harapan ya tadi masyarakat yang dulu terkesan bahwa polisi adalah organisasi ataupun aparat yang menakutkan menjadi aparat yang humanis karena membantu. Ramah begitu ya. Jadi memang ya perlahan-lahan kami mencoba merubah image tersebut dengan harapan ke depan masyarakat Lubuk Linggau tidak perlu takut-takut lagi datang ke kepolisian, telepon kepolisian, telepon Babin Kamtibmas, ataupun telepon Kapolres pun juga tidak usah khawatir. Karena saya berusaha melayani siapapun yang mencoba berkomunikasi dengan kita. Ya tadi kita garis bawahi khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Oke, baiklah. Waduh, ini semakin seru nih Pak Mustafa. Tapi kita kembali rehat lagi ya Pak ya. Terima kasih Mas. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Talk Show Up to Date, masih bersama saya Albu Kolbin dan narasumber kita yang sangat spesial yaitu Bapak Kapolres Kota Lubuk Linggau AKBP Mustafa SIK MH.